Berlatar di era dinasti Han di mana hukum mulai ditegakkan dengan hukuman mulai dari penjara, pengasingan, pemenggalan, sampai yang terberat yaitu dikurung dalam kamar sel yang terdapat fasilitas lengkap seperti televisi, AC, spring bed ukuran king size, dan saat itu mata uang resmi kerajaan berupa emas dan perak baru mulai dijalankan. Dan kisah akan berfokus pada seorang polisi bernama Sue Buyi atau biasa dipanggil Buyi. Ini orangnya, sudah 10 tahun ia mengabdi di kota ini, di mana Buyi dikenal sebagai sosok yang jujur, lurus, kaku, dan tidak pernah mau main kotor. Kedengarannya mulia, tapi di kota yang isinya sogok menyogok, colok mencolok, dan suap menyuap, orang seperti Buyi justru dianggap bodoh dan tidak punya masa depan. Suatu malam terjadi keributan di sebuah tempat karaoke di mana seorang gadis penyanyi menjadi korban kekerasan oleh seorang anak pejabat, sehingga dengan cepat Buyi bergerak untuk menangkapnya dan sukses menghajar semua pengawalnya. Buyi langsung menangkap si anak pejabat untuk dibawa ke pengadilan kota. Tetapi warga ternyata lebih memihak kepada tersangka sehingga setelah dihajar oleh sejumlah warga yang lebih pro terhadap si anak pejabat, Buyi pun dipanggil oleh kepala polisi yang justru malah menyalahkannya atas tindakan salah tangkap, yang mana secara terang-terangan si pejabat alias ayahnya tersangka terlihat memberikan sejumlah perak untuk menutup kasus ini, sehingga Buyi hanya bisa meminta maaf kepada si korban karena belum bisa menegakkan keadilan. Di luar tugasnya, Buyi punya satu kebiasaan yang tidak pernah berubah, yaitu makan mie di kedai kecil milik gadis bernama Yin Erniang, di mana Buyi selalu memesan menu yang sama dan diam-diam naksir kepada si Neng Erniang ini. Erniang. Tak lama muncullah seorang juragan tanah yang datang untuk menagih uang sewa, di mana Erniang mengaku hanya bisa membayar untuk 1 bulan lagi karena uang sewanya terlalu mahal. Dan saat si juragan mulai bertindak tidak senonoh dengan dalih akan menurunkan uang sewanya, Buyi pun langsung maju untuk membelanya. Melihat Buyi bersikap sok pahlawan, si juragan pun memanfaatkan hal itu untuk mempermalukannya dengan cara menyuruh Buyi meminum beberapa kendi kecap asin apabila ingin uang sewanya diturunkan. Dengan fakta bahwa semuanya butuh uang, Buyi pun mendatangi atasannya yaitu si kepala polisi untuk meminta pekerjaan sampingan. Kebetulan saat itu kepala polisi sedang asik main futsal bareng teman-temannya, sehingga Buyi harus rela menunggu cukup lama sampai beliau selesai. Dan tepat saat gawangnya runtuh, Buyi terpaksa menjatuhkan harga dirinya sendiri untuk dipermalukan dan alhasil Buyi pun mendapat pekerjaan tambahan sebagai penjaga gudang logistik yang merupakan tempat disimpannya 500.000 tel perak, bantuan dari istana untuk para korban banjir di kota ini. Aturannya sangat ketat dan mengharuskan penjaga untuk berjaga berpasangan setiap 12 jam sekali dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Singkat cerita, malam pun poek. Buyi terlihat berpasangan dengan seorang penjaga senior yang mengaku sudah lama berada di profesi ini. Dan lagi-lagi Buyi harus menyaksikan tindakan haram ketika komandan gudang sedang menerima uang suap, bahkan membaginya kepada si penjaga senior. Melihat Buyi sebagai orang yang ekonominya sulit, si penjaga senior yang kasihan pun memberikan sedikit dari jatahnya. Buyi terpaksa menerima pemberian itu karena butuh uang, di mana ia langsung pergi ke WC karena sakit perut gara-gara makan mie seha yang tadi sore ia makan. Dan ya, komandan gudang dan seluruh penjaga pun ditemukan sudah tewas terbunuh, di mana Buyi memergoki 3 orang asing yang sedang memindahkan peti berisi perak sehingga karena ketika pencuri itu jago bela diri, Buyi